Kolesterol total kolesterol naik, LDL-nya naik. Kenapa ya? Apa karena saya nggak makan karbohidrat? Apa saya tidak makan yang manis-manis? Jadi ada hubungan inflamasi ini dengan hormon kortisol. Besok nge-gym lagi, besok nge-gym lagi, besok nge-gym lagi gitu. Badan masih pegel-pegel tuh. Kenapa? Karena belum adaptasi, karena belum biasa. Belum bisa nge-gym. Tapi jangan sayang karena udah daftar, besok nge-gym lagi. Badannya makin inflamasi atau radang. Kita merasa makannya udah benar, berat badan udah turun, udah stabil. Kemudian kita sudah menghindari gula, karbohidrat, tapi kita merasa kok badannya masih nggak enak. Jadi kenapa ya? Apalagi kalau kita cek kolesterol ya, kolesterolnya naik. Ini jangan-jangan gara-gara kolesterol naik nih. Jangan-jangan karena saya nggak makan gula, saya sudah mengurangi karbohidrat, tapi badan saya nggak enak. Misalnya pegel-pegel, tensi naik, gula darah naik, atau ada nyeri, ada sakit kepala, ada mual, asam lambungnya naik, sering bangun tengah malam, terus tiba-tiba jerawatan. Terus kita berpikir mungkin asam urat saya naik. Begitu dicek asam urat memang naik. Begitu dicek kolesterol total kolesterol naik, LDL-nya naik. Kenapa ya? Apa karena saya nggak makan karbohidrat? Apa saya tidak makan yang manis-manis? Kok bisa naik? Mungkin ada peradangan. Salah satu untuk cek peradangan itu LED, laju endap darah. Jadi darahnya kental. Nah sekarang kenapa ada inflamasi atau radang di badan Anda? Jadi ada hubungan inflamasi ini dengan hormon kortisol. Waktu kita melakukan olahraga, badan itu inflamasi sebenarnya. Badannya meradang, kortisol naik. Waktu kita berpikir, itu kortisol naik. Waktu kita stres, itu kortisol naik. Pada saat kortisol naik, imun kita keluar semua di situ. Itu adalah hormon untuk melawan sesuatu, termasuk radang sendiri. Jadi radang atau inflamasi di badan kita mesti cari, kita mesti cek, kenapa ya ada rasa nggak enak ini. Berat badan saya turun kok. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang makannya cuma sekali sehari, berat badannya turun. Tapi kalau gula darahnya tetap naik. Ada apa? Jadi pada saat kita meradang itu sebenarnya ada stres di badan. Peradangan itu bisa terjadi karena memang pola hidup kita. Misalnya kita makan terlalu banyak gula atau karbohidrat, kita membesar, kita menggemuk sehingga gula darah tinggi sehingga badannya meradang. Kemudian kalau kita terlalu capek, badan juga meradang. Misalnya kita hari ini kita nge-gym, besok nge-gym lagi, besok nge-gym lagi, besok nge-gym lagi gitu. Badan masih pegel-pegel tuh, masih sakit. Baru 3 hari daftar gym membership, terus udah nggak nge-gym lagi. Sayang, besok saya mesti nge-gym lagi. Badannya pegel. Kenapa? Karena belum adaptasi, karena belum biasa, belum bisa nge-gym. Tapi jangan sayang karena udah daftar, besok nge-gym lagi. Badannya makin inflamasi atau radang, karena belum biasa, belum adaptasi. Jadi kita mesti cari sumbernya. Saya biasanya makan gula, makan karbohidrat setiap hari. Tiba-tiba saya nggak mau makan karbohidrat, gula karena saya ngejer, berat badan saya turun. Kemudian begitu saya turun, seminggu tuh saya turun, nggak makan karbohidrat, gula, kemudian saya semangat sekali, dan saya puasa pagi, saya nggak mau makan, dan saya siang juga nggak mau makan, saya cuma mau makan sekali sehari, saya lakukan intermittent fasting, tambah lagi radang di badannya. Jadi badan itu seperti itu gitu, kita mau diapain nih badan ini, mau dirusakin. Pada saat kortisol, hormon untuk kita melawan sesuatu, tensi lebih tinggi, nadi lebih kencang, itu kortisol. Berbeda sama melatonin. Melatonin itu mulai sore. Sore itu dia mulai relaxing sampai kita tertidur. Nah, di situ sebenarnya terjadi perbaikan jaringan. Apakah kita mau bikin inflamasi atau radang terus badan ini, atau kita mau seimbang dengan perbaikan? Olahraga, istirahat. Kalau udah terbiasa, udah adaptasi, mungkin Anda bisa setiap hari olahraga. Tapi kalau belum terbiasa, baru olahraga yang bebannya ringan aja udah pegel-pegel, besok paginya udah nggak nyaman, udah nggak enak, istirahatlah. Badannya belum siap, mesti adaptasi. Sama dengan di wajah, saya ambil satu rangkaian, misalnya cuci wajahnya anti jerawat, kemudian saya kasih serum yang anti jerawat, kemudian saya kasih sunscreen yang bisa memutihkan, kemudian pulang saya kasih cuci wajah lagi anti jerawat, kemudian kasih serum lagi yang bisa anti aging, malamnya pakai moisturizer, krim malam yang juga di situ anti agingnya lengkap, kemudian besoknya lagi saya kasih anti aging, besoknya lagi saya exfoliating, besoknya lagi saya kasih bikin masker. Bisa aja itu dilakukan, tapi kalau udah adaptasi, udah biasa, jadi nggak bisa langsung basi baru ya. Saya mau semua pakai dari sunscreen dan moisturizer dan serum, semuanya untuk anti jerawat. Di situ skin barrier-nya rusak. Harus ada yang diperbaiki. Kapan kita merusak, kapan kita memperbaiki, kapan kita berikan stres di badan, kapan kita relaxing. Nah, di situ. Nah, jadi ada masih seimbang. Misalnya kita terlalu banyak karbohidrat, gula, sehingga kita keluar jerawat. Tidak diperbaiki pola makannya, tapi mengandalkan obat-obat aja. Susah. Pakai obat atau pakai skincare, tapi benerin pola hidupnya. Saya udah pakai skincare gimana pun, saya udah nggak karbohidrat, saya udah nggak gula, tapi jerawatnya masih ada. Gimana ini dok? Tidurnya gimana? Tidur itu dok, ya saya ngajar tugas nih soalnya, jadi cuma 5 jam. Susah.
Terlalu banyak stres diberikan badan. Kalau badan kita meradang, proteksi untuk kulit di usus itu juga masalah. Kuman-kuman di kulit kita juga akan terganggu. Kalau misalnya ada luka di sini sih nggak sembuh-sembuh, kan kumannya beda gitu sama kuman yang normal. Di usus kita juga kalau misalnya ada luka, ada infeksi, ada diare, itu kumannya juga beda. Jadi ada yang bilang kita nih sebenarnya hidup bukan buat diri sendiri, kita ini hidup untuk microbiome, yaitu bakteri jamur yang ada di badan kita. Jadi kita hidup berdampingan. Kita makan untuk memberikan makan bakteri di dalam usus kita, jadi bukan buat kita sendiri. Nah, kalau bakteri ini terganggu, penyerapan juga akan terganggu. Artinya kumannya senang di kulit kita, kuman yang seharusnya tidak banyak di kulit kita, jadi terganggu juga. Jerawat yang susah dari pola makan, pola hidup kita. Kalau misalnya kita terlalu banyak stres, kortisol banyak, sehingga pembuluh darah atau aliran darah tidak banyak ke usus. Padahal di pencernaan itu penting sekali kita mesti jaga pencernaan kita. Kalau pencernaan kita nggak bisa kita jaga, banyak bakteri yang akan masuk ke dalam darah. Kalau pencernaan kita nggak kita jaga, unsur-unsur penting dari makronutrien dan mikronutrien juga akan sulit masuk ke dalam darah. Sehingga kulit itu jadi masalah. Kita ini memelihara kulit kita tidak hanya dari makanan, tapi dari pola hidup kita. Bagaimana kita menyeimbangkan stres. Kalau Anda kurang tidur, jangan olahraga pagi-pagi. Kalau Anda kurang tidur, jangan lagi tambahkan intermittent fasting. Kalau Anda capek, Anda nggak enak badan, jangan intermittent fasting. Jadi bikin relax. Karena di lambung kita atau pencernaan itu hormon yang memicu kita rileks. Makanya banyak sekali orang kalau misalnya lagi stres banyak makan. Karena memang waktu stres hormon kortisol naik, waktu kita makan itu lawannya. Lapar, stres lagi, makan lagi. Lapar, stres lagi, makan lagi. Karena insulinnya naik turun. Jadi coba dicek lagi. Kalau kita rasanya badannya nggak enak, ada jerawatan misalnya, atau gula darah kita naik, coba mungkin kita banyak stres. Kita mesti atur gimana cara relaxing sehingga seimbang, badan seimbang. Jadi untuk sehat bukan sekedar makan, bukan saya nggak makan karbo gula pasti sehat, enggak. Kita bisa aja masih makan karbo atau gula, tapi kita tetap sehat dibandingkan orang yang tidak makan karbo atau gula. Tetap bisa sehat. Kalau kita bisa seimbangkan antara stres dan relaxing. Jadi pola hidup sehat tidak hanya makan saja, tapi bagaimana kita mengatur supaya seimbang. Badan kita tuh seimbang.